Itu motivasinya adalah kalau saya nggak melakukan ini nanti ketinggalan dengan teman-teman. Berani itu sebenarnya merupakan bagian dari nekat ya, cuman berani itu lebih terukur gitu ya. Narasumber kita kali ini sangat inspiratif, sosok pria yang sangat bersahaja dan rendah hati, telah memiliki segudang pengalaman dalam memenangkan berbagai perkara di pengadilan. Penerima julukan ahli hukum tata negara ini pernah menjadi saksi ahli Pak Jokowi Ma'ruf di sengketa Pilpres 2019, dan siapa sangka pria satu ini yang sangat bersahaja ini pernah menjadi seorang marketing buku sekolah, plus pernah menjadi pegawai di BUMN Perumnas. Seperti halnya saya, kita dulu pernah satu kantor, Mas Heru, kemudian menjadi pengacara, menjadi pengacara di Hendro Priyono Law Office, Lawrence TP Siborean dan Associate, serta KNWN Rekan. Tahun 2008, Mas Heru ini tahun 2008 beliau mendirikan HWL, yaitu Heru Widodo Law Office, dan telah sering menangani sengketa hasil pemilu kada berbagai daerah Indonesia. Pria satu ini juga dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, pernah menjadi pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta narasumber Bawaslu RI dalam Bimtek penanganan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. So, please, mari kita beri welcome yang dengan semangat Bapak Dr. Heru Widodo SH, MHUM, yang sudah tak sabar berbagi pengalaman dengan kita akan pentingnya menjadi seorang yang berani dan disiplin. Tepuk tangan dong buat Mas Heru. Hore. Mas Heru, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Mbak ini sehat ya? Oh, sangat. Baik. Apalagi ketemu dengan Mas Heru. Ini yang sudah ditunggu-tunggu banget. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya teman-teman yang lain yang sudah hadir. Saya sapa satu persatu. Aduh, Pak Agus Daniar, nuhun Pak. Pak Agus ini seorang dosen luar biasa, keren banget di Unpad. Nuhun sudah hadir. Kemudian Pak Andri Susanto, terima kasih Pak Andri sudah berkenan hadir. Pak Edi Widarto, Mas Faisal. Wah, di sini ada Pak Repering, sudah hadir kembali kemarin, narasumber yang kemarin. Kemudian ada Ciciku Liliana Setiawan, kemudian Mbak Mailana Sakura Zulfa, Mbak Kulita sayang. Ada Ibu Sri, keren. Ibu Sri ini seorang cancer survivor. Yang sekarang menjadi seorang manajer di BCA, kemudian Pak Winarno, guru saya, yang sangat saya hormati, saya mohon maaf kita bertetangga, tapi saya memang anak buah yang, aduh Pak, dijewer aja kalau ketemu Bapak nanti ya. Kemudian ada Mas Yaser sahabat saya dulu sewaktu di Oxfam, jadi kita pernah bertemu di Aceh lama. So, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir. Sekarang izinkan saya mengulik abis Mas Heru tentang siapa sih sosok pria yang satu ini gitu ya. Mas Heru. Ya. Cerita dong. Siap. Nah, kalau orang besar ngomong sama saya langsung dengkul saya kelotean Mas. Mas, siap. Cerita dong Mas. Dulu Mas Heru itu merasa seorang pemberani apa enggak sih? Silakan Mas. Pemberaninya dulu kayak apa sih? Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, tadi ada guru saya dari Unpad. Nah, saya alumni Unpad S3-nya, Pak Agus tadi ya. Oh, Pak Agus gurunya Mas Heru. Di Unpad, mungkin beda fakultas ya. Kemudian ada Pak Winarno, dulu ketemu kita di Mekah waktu sama berhaji ya, tahun 2011. Jadi kalau bicara soal berani, dulu waktu kecil sebenarnya bukan tipe pemberani saya.
Itu dari kecil bukan tipe pemberani, kalau lewat depan kuburan juga sendirian takut gitu kan. Iya, tapi kemudian karena sebuah tuntutan kebutuhan ya kita dalam situasi tertentu memang harus dituntut keberanian, terutama mengambil keputusan. Gitu. Dulu kita pun juga sempat sama-sama dididik latihan disiplin ya sama Bu Aini ketika baru masuk di Perumnas dulu kan di BUMN tahun 96 kita masuk ke latihan dasar kemiliteran meskipun sebentar ya tapi cukup membekas latihan disiplin itu. Ya. Mas, maaf saya mau nyapa Masku satu ini yang sangat humble. Beliau ini pas pampresnya Pak Jokowi loh. Masku Munir, suaminya Mbak Rita, makasih berkenan hadir. Mas Heru, aku mau ngajak Mas Heru flashback waktu kecil dulu ya, gitu ya. Makasih sudah mengingatkan kita pernah berjuang di Rindam, di Rindam Jaya. Mas, dulu waktu kecil, Mas Heru itu kan pernah cerita itu misalnya dilarang ayah ibu naik motor, tetap naik motor gitu ya. Kan kita melihat pemberani itu seperti itu ya Mas. Ada hal yang menurut Mas Heru perlu, tetapi dilarang orang tua, Mas Heru tetap berani. Cerita dong waktu itu gimana rasanya ketika Mas berani, sementara zaman dulu kan konotasinya melawan orang tua ya kan? Zaman dulu loh. Iya. Gitu. Cerita dong, dulu itu apa yang membuat seorang Heru mau melakukan itu sejak kecil? Monggo. Ya, sebenarnya pertimbangan orang tua nggak boleh naik motor dulu karena belum cukup umur ya. 17 tahun kan syaratnya. Kita masih kelas 1 SMP, ya curi-curi ketika pergi nyoba naik motor. Terus kemudian begitu ada mobil, kita coba majuin mundurin gitu kan, latihan karena itu kita sebagai laki-laki punya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk bepergian dan sebagainya, itu merasa pingin banget bisa gitu. Tapi akhirnya pun setelah bisa juga nggak dimarahin gitu kan, setelah ternyata selamat nggak nabrak gitu. Oke. Izinkan saya mengulik karena nanti benang merahnya panjang dan sangat berguna gitu ya. Izinkan saya mengulik gini. Dulu Mas Heru gini, tahu dilarang, tapi sementara Mas Heru merasa perlu. Apa yang terjadi pada seorang Heru waktu itu? Apakah ada pergumulan batin, takut melawan atau gimana? Prosesnya itu loh Mas, saya ingin dalam ke situ. Silakan Mas Heru. Ya. Prosesnya yang namanya anak kecil ya, kan rasa ingin tahunya tinggi kan, rasa ingin tahunya lebih tinggi, rasa ingin bisanya juga tinggi. Justru dengan adanya larangan itu kita tertantang untuk menunjukkan bahwa larangan itu keliru dan larangan itu kan dasarnya adalah kekhawatiran, takutnya anaknya celaka dan sebagainya gitu kan. Ternyata kita harus tunjukkan bahwa dengan mengendarai sepeda motor itu tidak identik dengan celaka gitu. Kemudian ketika kita bisa ternyata bermanfaat, bermanfaat mengantarkan orang tua disuruh pergi jauh gitu kan. Kemudian kita bisa membawa kendaraan, kebetulan saya dari lingkungan perusahaan genteng ya, kita bisa bantu kalau ada orang beli genteng bisa nganter genteng gitu kan, meskipun waktu itu masih sekolah gitu. Sisi manfaatnya besar gitu ternyata gitu. Nah, tadi ada 2 kalimat Mas Heru yang keren banget gitu ya, bahwa satu, bagaimana caranya gini, Mas Heru berarti berhasil membuktikan larangan itu sesuatu yang keliru, kebetulan itu hal yang keliru karena berisi kekhawatiran. Pertanyaan saya, awal Mas Heru melakukan, ada rasa khawatir nggak sih? Oh iya, khawatir yang was-was yang dikhawatirkan itu terjadi gitu. Namanya mengendarai mobil itu kan kalau nggak selamat ya kecelakaan kan, dua kemungkinan itu gitu.
Oke. Tapi kalau yang selalu melarang kan ibu. Kalau bapak ya karena mungkin ini anak laki-laki harus bisa nyetir gitu. Bahkan dalam satu momen ketika di awal bisa membawa kendaraan, memang nabrak gitu. Cuma sedikit lecetnya, lecet mobilnya. Nah, kembali lagi ke situ, Mas, gitu ya. Kan tadi sesuatu yang dilarang, tapi menurut kita butuh. Kemudian Mas lakukan ada dua yang terjadi pada diri kita, kekhawatiran dan was-was. Was-was berbuat salah, dan faktanya terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Pertanyaan saya gini, bagaimana cara Mas Heru saat itu mengatakan pada diri seorang Heru ketika yang dikhawatirkan terjadi meskipun ya baret lah mobilnya. Apa yang Mas Heru lakukan? Oh ya, minta maaf. Kan kebetulan ketika saya bawa mobil ada ayah saya. Saya dipercaya untuk coba kamu bawa, kan sudah diperbolehkan kan. Ternyata melewati jembatan yang rusak, bergantian terlambat ngerem, sekedar nyeruduk sedikit. Minta maaf Pak, salah. Orang nggak apa-apa, namanya latihan ya, kadang-kadang ada salahnya. Gitu. Oke, keren. Nah, ini pasti ada hubungannya Mas Heru ke depan. Nah, bicara selain seorang Mas Heru merasa pemberani sejak kecil, apakah Mas Heru itu seorang yang disiplin sih dulu kecilnya? Monggo, Mas. Oh enggak, dulu nggak disiplin ya, cuman satu pesan dari orang tua itu ketika dimanapun kamu berada itu satu yang jangan ditinggalkan, sholat gitu. Jadi itu suatu bentuk pendisiplinan yang tidak saja secara horizontal dari ayah kepada anak, tapi juga secara vertikal agar kita disiplin kepada Yang Maha Kuasa gitu. Itu aja yang modal disiplinnya. Lainnya kita termasuk mahasiswa yang kelompok SKS kalau ujian sisim kebut semalam gitu. Nah, Mas cerita tuh ya sebelum bicara yang mahasiswa itu, Mas kemarin sempat cerita gini. Dulu yang tadinya tidak disiplin berubah menjadi disiplin, salah satunya gara-gara Mas keinginan masuk ke UGM, ya kan? Cerita dong Mas, gimana sih caranya seorang Heru yang bisa berubah gitu loh, dari Heru yang tidak disiplin kemudian mau belajar. Itu kan berarti sebuah bentuk kedisiplinan yang mau meninggalkan momen bermainnya demi belajar sama seseorang. Monggo Mas. Ya, ini kebetulan pertama saya anak tertua dari 5 bersaudara. Kebetulan bapak itu seorang guru pegawai negeri di sebuah SMP. Dan yang kedua saya sekolah di sebuah SMA favorit di Kebumen, di kampung saya, SMA Kebumen. Di situ isinya anak-anak pinter. Nah, ketika di kelas 1 merasa kok nggak bisa mengikuti pelajaran gitu. Begitu kelas 2 sudah mulai menemukan ternyata saya senang di bidang ya seperti ilmu-ilmu kenegaraan lah, pendidikan moral Pancasila, kemudian ilmu-ilmu sosial ya. Nah, di kelas 2 sudah mulai mendapatkan tempat di 5 besar. Kemudian kelas 3 pun demikian. Nah, disitulah yang memacu saya ketika bapak saya menyampaikan kalau ini kamu sudah mau naik kelas 3, kalau kamu tidak bisa kuliah di sekolah negeri ya kamu nggak bisa kuliah karena kamu masih ada 4 orang. Akhirnya saya terpacu, oke, kalau begitu saya harus mencoba bisa mendapatkan sebuah perguruan tinggi negeri. Kebetulan saya ada teman satu angkatan yang selalu 3 besar di tingkat SMA ya. Nah, teman ini kebetulan waktu SMP itu adalah murid bapak saya gitu. Jadi murid bapak saya di SMP. Nah, teman saya ini
dia pintar matematika katanya karena diajari bapak saya gitu loh. Jadi bapak itu ngajar matematika di SMP. Dia merasa bahwa kepandaian saya berkat ilmu yang diberikan oleh bapak saya waktu ngajar di SMP. Makanya kemudian dia ingin juga mengajar membagi ilmunya dengan saya. Yuk kalau kamu mau belajar khusus, ini kawan ini anak IPA ya, anak A1 ke rumah. Nah, tiap seminggu 3 kali saya les private gratis di rumahnya. Naik sepeda lewat tengah galengan sawah itu ke sana diajarin gitu. Matematika sama bahasa Inggris aja dulu bekalnya untuk masuk UMPTN dulu. Mas Heru ngomong apa sama diri Mas Heru kok mau banget gitu loh ngontel, belajar, kan untuk mau belajar itu kan sesuatu yang nggak mudah ya, apalagi tinggal momen bermain itu kan momen emas kita masa dulu. Ngomong apa sih Mas Heru atau apa yang Mas Heru lakukan pada diri Mas Heru? Oh ya pertama itu tadi didorong kalau nanti teman-teman saya kuliah, saya nggak kuliah kalau nggak dapat negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau teman-teman yang lain bisa saya sudah masuk ke lingkungan orang-orang yang pilihan lah di SMA itu. Nah, saya pun harus bisa mengikuti, bersaing dengan mereka. Gitu. Rasa saya itu dua hal itu yang memotivasi gitu. Berarti Mas Heru punya alasan kenapa jadi Mas Heru punya alasan untuk mencapai UGM itu Mas Heru rela meninggalkan kesenangan bermain. Berarti itu proses dari Mas Heru melakukan kedisiplinan pada diri Mas Heru. Pertanyaan saya Mas, gitu ya. Apa sih definisi menjadi seorang Heru yang berani dan disiplin itu Mas? Kalau dari pengalaman Mas Heru. Ya, berani itu ya definisinya susah juga. Berani itu artinya memang tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai pada umumnya gitu. Kan tidak bermain kan oratolan istilahnya ya. Itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Ketika kita bisa bersantai pulang sekolah. Nah, dulu ya karena kita punya cita-cita ya yang santai-santai itu disimpan dulu lah, nanti ada waktunya untuk bersantai gitu. Gitu. Jadi ya itu motivasinya adalah kalau saya nggak melakukan ini nanti ketinggalan dengan teman-teman. Jadi komunitas di SMA saya dulu itu betul-betul memat persaingan yang positif gitu loh. Okay. Bahkan mungkin teman-teman yang lain di tempat yang berbeda melakukan hal yang sama gitu. Ketika mereka sudah lulus, kemudian bercerita dulu saya waktu sekolah bahkan les ke beberapa kawan, les privat ke guru gitu. Ternyata mereka melakukan hal yang sama, yang sama-sama ingin punya cita-cita. Kemudian dulu sebenarnya nggak berani masuk UGM. Yang penting negeri gitu. Nah, tapi begitu sudah ada formulir, saya teringat pesan wali kelas bilang, udah salah satunya UGM aja yang paling tinggi gitu. Nanti nomor 2-nya bisa perguruan tinggi yang grade-nya di bawah UGM. Ya, jadi saya bismillah aja, nggak ngasih tahu orang tua kalau pilihan pertama saya ngambil di Jogja gitu. Karena dulu kan ketika kita ngisi formulir di tahun 90-an itu alat komunikasi masih tidak seperti sekarang kan. Betul. Dulu di rumah belum ada telepon kalau tidak salah. Apa yang membuat seorang Heru berani mengambil keputusan mengambil UGM? Maksud saya gini, apakah Mas Heru waktu itu sudah mengukur kemampuan atau nekat atau apa sih yang Mas Heru lakukan sehingga Mas Heru berani mengambil UGM? Ya, dulu kan ada tryout ya, TO istilahnya. Sekarang masih ada juga. Ya. Dulu ada beberapa lembaga pendidikan, lembaga apa? Bimbel ya, bimbingan belajar. Jadi sebulan sebelum UMPTN itu ada tryout.
yang diselenggarakan di secara besar-besaran di Jogja di Kridosono. Waktu itu saya ikut. Ternyata dari tes itu nama saya ada di 10 besar gitu, yang khusus IPS. Nah, akhirnya dari situlah saya berani kalau ini soalnya nggak beda jauh gitu. Saya ngobrol dengan teman saya yang sering ngajarin matematika, dicek, oh ini kalau matematika hanya salahnya sedikit, kemudian bahasa Inggris bisa betul semua, udah ambil aja UGM. Ya sudah, bismillah. Oke. Mas, saya mau tanya gini, saya mau masuk lagi ke dalam ya, gini. Mas Heru berarti berani masuk UGM, berarti sebelumnya mengukur dulu. Begitu masuk 10 besar, itu membuat berani. So, kita mundur lagi, Mas, gitu ya, mundur lagi. Apakah Mas Heru merasa ada hubungan dengan belajar mati-matian? Apakah Heru waktu itu belajar mati-matian? Atau apa sih yang membuat Heru kan, tadinya Mas Heru bilang gini, aku tuh matematika termasuk yang nggak bisa. Padahal bapaknya Mas Heru adalah seorang guru matematika. Yang lucunya dengan belajar dengan Mas yang pinter ini, Mas Heru jadi bisa. Saya ingin tahu lagi, kan gini, sebelum Mas Heru mencapai puncak saat itu, untuk berani mengambil keputusan UGM, ya nggak? Berarti Mas Heru sudah punya tolak ukur, yaitu masuk 10 besar. Oke. Tapi sebelum itu dong, gitu loh. Sebelum menjadi masuk 10 besar, padahal Heru dulu itu nggak bisa matematika gitu loh. Terus kok bisa? Apa sih yang terjadi dengan seorang Heru yang nggak bisa matematika jadi pinter? Gitu. Itu dulu deh. Karena ini sangat ada hubungannya dengan keberanian. Monggo, Mas. Itu sebenarnya ada caranya gitu loh. Untuk bisa memahami soal-soal masuk UMPTN atau SBMPTN sekarang ya. Itu ada trik-triknya yang saya lupa, tapi jelas cara berpikirnya tidak seperti matematika biasa. Itu mudah, meskipun tidak terlalu mudah ya. Kemudian itu sebenarnya nggak begitu pintar matematika, tapi cukup bertambah kuat. Yang diperkuat lagi adalah kemampuan dalam tes bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan nggak perlu hitung-hitungan, tapi kita bisa T10. T10 itu apa ya? Ya mengenai tensi share dan sebagainya. Itu kalau itu yang paling mudah dapat nilai besar. Kalau soal bahasa Inggris itu 15 bisa benar semua kan, kali 4 sudah berapa? Kemudian soal bahasa juga mudah kan. Kalau benarnya hanya salahnya 1-2 juga bisa besar. Nah, kalau matematika dari biasanya waktu itu berapa 15 soal ya. Kita bisa mengerjakan separuhnya saja dan itu benar. Nah, benar semua itu udah bagus gitu. Nggak perlu seluruhnya bisa. Jadi itu ada triknya gitu yang diajari oleh sahabat saya itu. Oke. Berarti kalau saya boleh mengambil kesimpulan, kita boleh gini, pengertiannya nggak bisa itu ya, satunya dengan belajar, 2 berarti mengenali. Mas punya strategi dulu, gimana caranya, nggak berani boleh, tapi gimana caranya strategi menang untuk tes Stephen Maru ini gitu ya. Mas, ini ada satu selipan nih pertanyaan dari Pak Agus nih, gitu. Gini, apa sih bedanya berani dengan nekat, gitu? Monggo, Mas. Sama nggak sih pertanyaan Pak Agus, berani dengan nekat? Monggo, Mas. Iya, kalau berani itu sebenarnya merupakan bagian dari nekat ya. Cuman berani itu lebih terukur gitu ya. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau nekat ya mungkin sekedar ingin menuju hasratnya, keinginannya, cita-cita apa yang diinginkan itu bisa dicapai. Tapi kalau berani mungkin bisa sambil mengukur gitu. Kalau saya begini akan berdampak seperti itu gitu loh. Jadi secara sederhana seperti itu kayaknya. Ya. Pak Agus dan teman-teman, ini benar banget ya. Kalau kita bicara mengukur, tadi yang saya sampaikan sama Mas Heru gini, Mas Heru kok bisa? Iya, selalu beliau tuh ngukur.
saya mau berani masuk UGM, oke, masuk tadi 10 besar pada saat tryout. Oke. Untuk bisa masuk 10 besar tryout, Mas Heru juga ngitung gimana caranya menang, ngukur, ada strateginya. Maka nggak salah Mas menjadi seorang advokat apa pembela yang keren banget, nggak salah Mas. Selalu ngukur. Nah, sekarang gini Mas, bicara kembali lagi gini. Mas Heru dulu merasa bukan menjadi seorang yang disiplin gitu ya. Sekarang gini deh, kalau sekarang ini Mas Heru sudah merasa menjadi orang yang disiplin atau belum sih Mas? Itu dulu deh. Kalau berani, oke. Kita simpulkan Pak Heru emang berani dari dulu. Cara beraninya Pak Heru itu ternyata dengan mengukur, bukan nekat. Karena orang berani kan ada dua ya, nekat dengan mengukur. Yang kedua, Pak Heru itu merasa seorang disiplin belum sih Mas? Sekarang, monggo. Kalau sekarang disiplin itu tuntutan ya, karena sebagai profesional ya, profesional dalam tanda kutip, saya keseharian sebagai advokat itu tuntutan disiplinnya itu dari luar kita kadang kita dalam menyelesaikan perkara itu terikat dengan hukum acara, ada batasan waktunya sehingga kita harus disiplin dari situ, kalau enggak pekerjaan kita menjadi tidak profesional. Kalau misalnya kita melakukan sebuah upaya hukum, batas waktunya 14 hari. Itu 14 hari itu harus tuntas, mau nggak mau. Itu dipaksa disiplin dari luar. Kemudian disiplin dari dalam, contohnya kalau kita melakukan suatu pertemuan jam 8, paling nggak kita setengah 8 harus sudah ada di sana. Jadi lebih bagus kita yang menunggu daripada kita yang ditunggu. Itu impresinya buat calon klien kalau itu pertemuan pertama itu sungguh kesan pertama begitu menggoda gitu kan. Tapi kalau kita yang ditunggu jangan di jam 8 kok, jam 8.15 belum datang, klien yang nunggu secangkir kopi sudah habis, ini kayaknya nggak profesional yang mau kita minta tolong gitu loh Mbak. Ya, itu tuntutan. Nah, Mas, gini, saya tuh tertarik kan Mas Heru cerita, Mbak Eni dulu itu aku belum menjadi seorang disiplin. Sekarang tuntutan. Berarti ada momen seorang Heru yang benar-benar mau menjadi seorang Heru disiplin, gitu ya. Please, Mas, share momen apa yang membuat seorang Heru itu betul-betul nggak bisa nih, saya harus benar-benar berubah. Mulai kapan sih seorang Mas Heru mau berubah menjadi seorang Heru disiplin? Silakan. Ya, kita banyak belajar dari senior-senior kita waktu kita ikut melihat rekan-rekan advokat yang berhasil. Ketika contoh dalam hal-hal kecil sebuah pertemuan lah, janji jam 10, setengah 10 sudah datang. Itu penting. Penting kenapa? Dari sisi impresi buat klien yang kita ajak ketemu positif, kemudian dari sisi kita mempersiapkan bahan yang akan kita diskusikan, kita ada waktu spare 30 menit untuk mengetahui profil orang yang akan kita ajak diskusi. Misalnya tokoh A, kita coba buka di Google, beliau ini prestasinya apa, nah, kemudian perkembangan terakhir yang dilakukan itu apa. Ini nanti ketika kita ketemu dengan sosok yang baru datang, kita tanya, gimana Pak perkembangan ini, gimana ini. Jadi seolah-olah yang bersangkutan merasa nyaman, diperhatikan perkembangan terkini yang beliau lakukan. Itu banyak hal yang positif untuk bisa kita lakukan. Tapi beda halnya, kalau kita datangnya terlambat, sudah merasa nggak enak, kemudian konsentrasi berkurang, bahkan mungkin ketika kita datang masih nyari tempatnya di mana, pakai bertanya gitu kan. Ya, itu secara psikologis kita sudah mundur satu langkah. Gitu. Jadi goal yang akan kita capai, misalnya kita mau sebuah deal itu posisi tawarnya menjadi tidak lebih bagus gitu. Oke. Nah, tetap di posisi itu Mas, di momen itu. Saya mau ngulik lagi zaman baheula ya. Dulu waktu di Prumnas, terus jadi marketing buku, itu sudah merasa disiplin belum sih? Ada Pak Pinarno ini. Iya. Sudah merasa disiplin belum Pak Heru, Mas Heru waktu itu? Saya ingin tahu, karena saya ingin ngejar Mas Heru di mana
oke setelah advokat, tapi waktu di Perumnas dan jadi marketing buku, monggo. Ya, dulu memang pertama kali ke Jakarta itu menjadi bahasa sederhananya sales ya, sales di buku-buku sekolah-sekolah SD negeri itu. Disitulah juga ada pengalaman yang memacu saya ketika ketemu dengan guru dan kepala sekolah, kita menawarkan buku, selalu ditanya dari mana, alumni mana gitu kan. Kenapa kok kamu alumni Gajah Mada kok jualan buku gitu. Padahal sebenarnya waktu itu saya hanya ingin mendapatkan pengalaman ketika merantau di Jakarta sambil nunggu tes di Perumnas waktu itu sebenarnya. Ada proses panjang kan waktu kita seleksi di Perumnas. Nah, daripada kita di sini di Jakarta itu kos dengan biaya sendiri, kemudian tidak ada kendaraan. Nah, di situ di marketing itu kita dikasih mes, tempat tinggal, kemudian ada fasilitas kendaraan bermotor, jadi kita bisa hidup gratis di Jakarta, dapat transportasi, dapat latihan untuk mengembangkan diri gitu loh. Nah di situ ya disiplinnya belum terlalu bagus. Paling disiplinnya kalau kita janji dengan guru, kepala sekolah ketemu jam berapa, ya selalu kita usahakan 5-10 menit sudah sampai. Nah, kalau di Perumnas ya kultur di sana waktu masih baru ya, kita sangat disiplin karena alumni Rindam Jaya luar biasa kan Mbak ini ya, kita sama-sama dilatih militer. Tapi begitu ada absen yang pakai finger gitu, cuman ya disiplin kerjanya karena kultur di sana begitu sudah tergantung job dari atasan kan, karena kita sebagai staff. Kalau nggak ada pekerjaan kan kita nggak bisa berinisiatif kan. Berinisiatif ya seperti dulu kan Pak Winarno pimpinan kita dulu manajer SDM. Beliau tahulah bagaimana mengelola disiplin yang selalu ditekankan dari waktu-waktu. Memang lingkungan berpengaruh. Lingkungan berpengaruh. Oke. Tapi berarti kalau saya boleh simpulkan gitu ya, termasuk saya pribadi, jadi artinya untuk menjadi seorang yang Heru disiplin banget itu begitu Mas Heru mulai memasuki dunia advokasi, yang kembali lagi Mas Heru kemarin bilang selalu ada trigger yang mendorong kita untuk berani mengambil keputusan, keputusan menjadi seorang Mas Heru yang disiplin, menjadi Mas Heru yang Mas Heru inginkan. Berarti kalau saya boleh simpulkan, dulu kalau di Perumnas disiplin ya karena sistem, termasuk saya ada fingerprint gitu ya. Itu kasarnya disiplin itu kepeksa, bukan dari dirinya. Padahal yang kita bicarakan di sini adalah kita berani dari dalam diri kita sendiri, kita disiplin dari dalam diri kita sendiri, kita punya alarm yang merasa tanpa harus dipaksa. Nah, berarti kesimpulannya teman-teman, untuk menjadi berani dan disiplin dari seorang versi Mas Heru ini adalah berani itu karena satu, mengukur. Gini, beliau punya tujuan. Satu, ada push, jadi ada dorongan. Dulu waktu kecil ya, kamu harus masuk negeri, kalau nggak negeri, Bapak nggak ada biaya. Itu berarti tekanan. Gitu. Tekanan yang biasanya kita mungkin membuat kita takut, tapi justru ini membuat Mas Heru karena sisi tanggung jawabnya, oke, saya harus ke sana. Itu dorongan menjadi berani. So, selain itu, beliau berarti mengukur dengan belajar dan sebagainya. Kemudian dorongan untuk menjadi disiplin di sini, khususnya ketika benar-benar masuk ke dunia advokat, punya tujuan menjadi seorang Mas Heru advokat yang seperti apa, sehingga beliau membandingkan dirinya dengan orang lain. Mana yang harus diperbaiki. Nah, saya mau mengulik berikutnya nih Mas. Oh ya, ini ada permintaan dari teman-teman. Ini nanti boleh ya di-share ya rekamannya, tenang aja. Jadi setiap webinar talk show kita ini, teman-teman, kita rekam nanti webinar talk show episode pertama, episode kedua sudah ada di YouTube sekarang. Di channel saya, Aini Fauzia. Termasuk yang ketiga ini, pasti nanti ditunggu waktunya, biasanya butuh waktu seminggu, untuk kami share di channel kami. So, simak baik-baik nanti di YouTube channel kami. Nah, Mas, ini asik banget. Kenapa? Iya, gimana?
Mas, ini jujur ya, saya merasa asik banget bahwa kesimpulannya gini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Agus, which is keren banget. Samakah berani dengan nekat? Oh, beda. Nekat tanpa tolak ukur, berani ada ukuran, gitu ya. Kemudian ternyata Mas, berani dan disiplin di sini, gitu ya, membuat Mas Heru merasa ada dorongan. Maka pertanyaan saya sederhana, Mas. Pernah nggak sih Mas Heru merasa menghadapi jalan buntu? Please share, Mas. Maksudnya bagaimana? Okay. Yang lebih konkret. Oke, gini. Contoh gini ya, gini. Mungkin Mas Heru boleh gini, tidak harus bicara tentang hukum ya dengan pekerjaan Mas Heru karena ini menjadi barrier nanti ya. Gitu. Saya beri contoh dulu saya dulu deh gini. Kalau Mas Heru dan teman-teman bertanya, Aini tuh pernah nggak sih merasa menghadapi jalan buntu? Ya iya dong, bukan Aini namanya kalau tidak pernah menghadapi jalan buntu. Tapi saya punya prinsip begini. Dalam hidup itu sebetulnya bukan jalan buntu. Saya merasa menghadapi jalan buntu hanya jika saya tidak put action, tidak melakukan action. Contoh sederhana gini deh. Jangan dikira untuk melakukan webinar talk show ini pekerjaan kecil. Ini pekerjaan besar banget, benar-benar. Dan jujur saja teman-teman, saat itu saya sempat bertanya pada diri saya, ini saya benar nggak sih? Mari kita jujur, ini webinar talk show free, tidak berbayar. Ya, dan untuk membuat ini prosesnya sangat panjang, termasuk saya harus korban laptop saya kebakar. Itu termasuk jalan buntu loh, seriously gitu loh, seriously. Dan banyak orang bilang, ini kamu itu gila ya, lu kurang kerjaan apa zaman sekarang kok kamu melakukan webinar? Kalau saya boleh jujur, saya bertanya pada diri saya selalu bertanya, ini what do you want? Saya selalu bertanya begitu, ini apa yang kamu inginkan? Saya ngomong sama diri saya ingin melakukan webinar free. Why? Kenapa? Karena one day, pernah saya ketika berbelanja di sebuah supermarket gitu ya, dalam kondisi pandemi, wajah orang-orang itu pas belanjanya banyak, tapi wajah khawatir dengan kondisi itu nampak banget. Dan di situ saya nggak sabar ingin do something, sehingga saya bilang, no, ini webinar ini pasti worth it. Dan jangan salah, untuk menjadikan webinar worth it ini berarti pertama harus ada narasumber yang inspiratif, termasuk seperti Mas Heru, Pak Repering yang sekarang hadir, Bu Anissa sebelumnya. Dan ini bukan pekerjaan yang remeh-temeh loh. Bagaimana teman-teman saya, sahabat-sahabat saya ini mau menjadi narasumber di sini? Itu pasti kebesaran Allah. Dan I don't know kenapa mereka mau tanpa dibayar. Saya sampai mau terharu. Mau meluangkan untuk berbagi di sini. Dan kalau teman-teman mau tahu ceritanya, untuk mengundang teman-teman itu bukan pekerjaan mudah, seriously. Dan saya sempat berkata pada diri saya gila nggak sih? Dan saya bilang memang saya gila. Kalau saya waras, saya bukan Aini gitu. Sehingga hampir seminggu sekali saya share teman-teman. Dan ketika ada hasilnya, itu maksud saya Mas Heru. Jadi maksud saya, yang saya ingin saya share sama teman-teman tuh gini, saya yakin kita semua berkumpul di sini tuh untuk sebuah alasan, pasti sebuah alasan. Kita punya tujuan yang kita tidak sabar mewujudkannya. Saya, Mas Heru, teman-teman pasti punya alasan. Kita hadir di sini, saya membuat acara ini bukan untuk membuat Aini terkenal. Itu bukan level saya banget. Tetapi we want do something. Kita ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yang menurut orang lain nggak penting, tapi ternyata ini penting. Dan saya yakin ini berdampak menjadi bola salju. So, Mas Heru, saya yakin. Seperti halnya mungkin dulu Mas Heru boleh cerita tata negara. Dulu, apaan sih tata negara? Kan nggak masuk dalam hitungan, kan? Nah, itu kan Mas Heru merasa menemui jalan buntu. Look at now, gitu loh. Tata negara sesuatu yang justru sangat dibutuhkan. So please Mas Heru, please share with us. Ya, jadi yang terkini saja dulu. Ya. Yang paling belakangan terjadi lah, meskipun sudah setahun yang lalu ya. Itu eksistensi saya kan sebagai constitutional lawyer, jadi pengacara konstitusi. Jadi ketika ada
pemilihan presiden, ya, yang saya harapkan itu adalah awal mulanya saya menjadi salah satu kuasa dari pasangan calon presiden. Ya. Itu untuk manakala ada sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Tapi ternyata sampai dengan ternyata ada muncul sengketa, kedua pasangan calon tidak ada yang meminta menjadi kuasa. Itu kan menjadi sesuatu hal yang kalau kok saya nggak bisa ikut masuk. Tapi ternyata itu ada apa ya? Tuhan sudah memberikan sesuatu yang bukan di situ buat saya ternyata gitu. Nah, saya tidak dijadikan kuasa hukum pasangan calon, tapi justru belakangan saya diminta menjadi ahli salah satu pasangan calon. Gitu. Jadi justru meskipun tampil hanya satu kali, tapi ketika diajukannya ternyata oleh Pak Jokowi Ma'ruf, nah itu momen itu jauh lebih memberikan panggung yang cukup luas bagi saya, dan luar biasa kesempatan yang jarang terjadi, bahkan tidak pernah saya bermimpi untuk menjadi ahli. Kemudian juga ya sesuatu yang tadinya saya pikir itu bukan pinangan serius gitu. Jadi ketika diminta menjadi ahli, ya saya jawab dengan dengan sedikit bercanda, ya siap gitu kan. Tapi ternyata permintaan itu benar-benar serius gitu. Sehingga pun akhirnya alhamdulillah duet dengan Prof. Edi Hiaryat mendapatkan panggung khusus di sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi seringkali kita menginginkan sesuatu yang tidak seperti apa yang kita bayangkan, tapi Tuhan sudah memberikan nanti ada saat yang tepat untuk yang lebih baik buat kita gitu. Jadi kadang-kadang kita memang kecewa, tapi justru akan dijawab oleh waktu bahwa kamu nggak perlu kecewa karena aku berikan yang lebih baik untuk kamu, kata Allah begitu. Mas, tetap stay di situ di momen itu ya. Saya mau kali habis. Gini. Oke, tentu saya sebagai teman Mas bangga banget Mas mendapat kepercayaan itu. Yuk kita flashback sebelum momen itu, ya kan? Itu kan momen kepercayaannya. Mari kita flashback di mana seorang Mas Heru yang tadi ingin A tetapi tidak diberikan, ya kan? Ternyata diberikan A++. Kita balik ke A dulu ya. Kita balik A dulu. Waktu itu Mas Heru ngomong apa sama diri Mas? Menginginkan A. Itu pertama. Kedua, ketika yang diinginkan A tidak terjadi, apa yang Mas Heru lakukan dan katakan pada diri Mas Heru? Karena itu penting. Silakan. Oh ya, tentu ketika itu tidak terjadi, langsung dievaluasi apa yang kurang. Mungkin dari sisi kualitas ada yang kurang, atau mungkin dari sisi publikasi ada yang kurang gitu loh. Jadi kan biasanya kalau kita bisa mendapatkan sesuatu itu kan pasti ada publikasi, kemudian ada pendekatan dan lain-lain. Nah, tapi ya itu mengalir begitu saja, ya sudah. Kalau memang ini bukan kesempatannya sekarang, mungkin nanti kesempatannya akan datang. Pasti akan datang lagi begitu. Berarti seorang Mas Heru pada saat itu menghibur dirinya, kemudian memberi motivasi diri Mas Heru bahwa Ruru pasti ada kesempatan berikutnya yang lebih bagus, ya enggak? Iya dong. Tapi ntar dulu dong. Kalau orang bilang itu kan Mas Heru gitu ya, atau orang bilang itu kan Aini bisa melakukan itu. Pertanyaan, bagaimana seorang Heru bisa mengatakan itu gitu loh. Ngomong itu kalau kata orang gampang. Mari kita masuk ke dalam itu. Coba ingat kembali, apa yang buat Mas Heru bisa yakin akan ada yang lebih baik? Why? Apa penyebabnya? Silakan. Apa yang buat Mas Heru yakin? Iya, ada beberapa hal yang bisa membuat kita yakin bahwa itu akan lebih baik. Ya,
kita yakin bahwa ke depan setelah sekarang, misalnya ke depan ada banyak persoalan yang lebih kompleks yang bisa kita akan dari sisi dunia penyelesaian masalah ya. Ke depan akan ada masalah yang lebih kompleks yang perlu turun tangan atau peran dari seorang ahli hukum gitu. Begitu, saya yakin itu selalu ada karena dinamika kehidupan berkembang semakin ke sana, semakin membutuhkan itu. Termasuk juga di dunia lain, ya. Dunia adalah dunia bukan hukum, maksudnya bukan dunia lain. Ya, tahu. Mas, aku suka banget kata-kata Mas Heru. Ya. Saya suka banget kata-kata. Di dunia bisnis misalnya. Siapa sangka sih ketika pandemi ini ternyata menghidupkan ide-ide bagi teman-teman yang berjualan online tanpa menyewa ruangan. Itu ordernya tiap hari berapa, omsetnya 1 bulan berapa. Itu ternyata setiap peristiwa, setiap keadaan itu selalu ada rezeki yang datang yang bisa kita gali, ada kesempatan yang bisa kita ambil gitu. Jadi banyak sekali cerita dari kawan-kawan yang mereka berjualan online itu dari rumah tanpa menyewa ruangan di mall, tanpa menyewa ruangan di ruko, bahkan mungkin berjualan dengan celana pendek, ibu-ibu berjualan pakai daster di rumah. Itu luar biasa. Kondisi seperti ini dulu nggak pernah kita bayangkan sebelum adanya pandemi gitu loh. Nah, kita bahkan mungkin hampir setiap orang kita ngelihat di Tokopedia, maaf ya, menyebut merek dan pasar online lain. Nah, ini kesempatan meskipun mungkin untungnya kecil, tapi dengan jumlah yang banyak itu bisa mendapatkan melebihi gaji karyawan gitu loh. Kalau mau mengambil kesempatan itu. Mas, berarti gini, yang saya dapat dari Mas Heru selalu ada hope. Gitu ya. Jadi selalu berpikir besar. Jadi ketika apa yang diinginkan tidak terjadi, kemudian beliau mempelajari. Setelah evaluasi, itu kan juga memang hasil evaluasi tidak menjamin bahwa itu terjadi, tetapi at least dengan mengevaluasi tahu apa yang harus diperbaiki. Langkah kedua, menurut saya Mas Heru telah berpikir lebih besar. Pasti, jadi ini bukan masalah hanya membesarkan hati, tetapi mempunyai keyakinan pasti ada masalah yang jauh lebih kompleks yang butuh saya. Itu keren banget loh, gitu. Itu keren banget. Sehingga kalau saya boleh menyimpulkan, Mas, kasih tahu saya kalau salah, gitu ya. Mas Heru punya sebuah misi dalam hidup, Mas. Menjadi advokat, we are not talking about money. Menjadi advokat itu bukan untuk sepeser rupiah. Menjadi advokat adalah Mas punya misi. Mari kita balik ke sana. Mari kita balik ke sana karena kalau berdasarkan riset gitu ya, riset dari sebuah Harvard. Jadi ada sebuah grand study teman-teman dari Harvard University. Mereka melakukan grand study selama 32 tahun. Mereka menilai di situ ternyata orang-orang yang puas dengan pekerjaannya, mereka merasa happy. Apa hubungannya dengan Mas Heru? Mas Heru punya misi, cerita dong, apa sih dulu misinya jadi advokat? Sehingga tidak ada ceritanya seseorang punya motivasi yang besar tanpa sebuah alasan. So, mari balik ke dasarnya. Apa tujuan seorang Mas Heru jadi advokat dulu? Silakan. Ya, dulu saya merasa bahwa begitu lulus, kan saya dulu background-nya adalah ilmu hukum pertanahan, hukum agraria. Kepingin sekali saya mendapatkan praktek-praktek keagrariaan, makanya saya masuk ke Rumnas, ke Direktorat Pertanahan. Di situ di 1-2 tahun pertama mendapatkan praktek yang memang tidak didapat di kampus ya. Tapi ternyata begitu mulai tahun ketiga, keempat, itu keajekan itu stagnasi permasalahan itu nggak dinamikanya terlalu stagnan gitu ya. Sementara ketika saya bertemu dengan teman-teman alumni dari Jogja bercerita tentang bagaimana dinamika ilmu hukum di luar, wah ternyata itu bagus sekali ya, banyak, dan saya nggak mendapat
mendapatkan itu gitu. Nah, salah satu cara mendapatkannya ya menjadi masuk ke dunia advokasi. Di situ penanganan perkara 1, 2, 3 dan lainnya selalu berbeda-beda penggunaan ilmu hukumnya. Nah, makanya kemudian saya berani mengambil keputusan di tahun 2000 saya secara diam-diam mengambil izin praktek. Kemudian setelah dapat saya mencoba bergabung di luar. Begitu diterima ya saya izin pamit, resign. Tidak lagi satu kantor dengan teman-teman, satu kantor dengan Bu Aini ya. Waktu itu saya duluan. Nah, di situ ya di dunia advokat ada dunia advokasi pidana, perdata, tata usaha negara, tata negara, konstitusi ini. Nah, saya merasa yang paling nyaman adalah beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana sistem manajemen perkaranya yang tidak ribet. Kita daftar perkara, belum pulang di rumah sudah ada di webnya MK dan sebagainya. Dan itu tuntutan untuk bisa menggunakan adu pikir, argumentasi dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Di situ meskipun di peradilan lain juga sama, tapi saya merasa lebih nyaman di situ. Sama sih di peradilan lain juga ada argumentasi dan sebagainya, terutama kalau pidana gitu. Tapi dari berbagai bidang itu yang saya merasa nyaman ya kan, teman-teman lain berbeda. Ada yang nyaman di hukum keluarga, perceraian dan sebagainya, ada di hukum pidana, di hukum perdata. Itu semua ada di hukum pilotan, hukum bisnis, menjadi kurator. Itu masing-masing ya. Tuhan sudah membagi rezeki ke teman-teman dengan spesialisasi yang berbeda. Nah, itu saya merasa nyaman di situ. Kemudian makanya saya tertarik ke dalam ilmu-ilmu hukum tata negara karena tuntutan untuk bisa menangani sengketa-sengketa kenegaraan harus banyak tahu tentang hukum tata negara. Makanya ada satu kata-kata yang saya suka banget dan ini perlu kita share untuk teman-teman. Kata-kata kedinamisan. Nah, hubungannya sama pandemik ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi ingat ketidakpastian itu bagian dari kedinamisan. Sehingga kalau saya tarik dari Pak Heru adalah sukailah kedinamisan karena kedinamisan itu yang membuat kita hidup. Pak Heru, saya punya satu pertanyaan lagi. Please share momen titik balik Mas Heru. Peristiwa apa itu? Silakan. Titik baliknya itu apa ya? Tantangan yang terberat mungkin ya. Ketika saya memutuskan untuk membuat kantor sendiri. Jadi kan begitu keluar saya masih ikut di law firm-nya Pak Hendro Biono, kemudian law firm-nya Pak Lorenzi Burian. Kemudian setelah itu kami bertiga. Nah, ketika tantangan terberatnya adalah ketika berdirinya HWL. Jadi saya terinspirasi dari pernyataan atau sebuah tulisan saya lupa. Ketika kita sama-sama kosong menjadi obor. Obor kan nyala hidup dan kosong itu menjadi obor untuk penerang orang lain, lebih bagus itu kosong untuk menerangi diri sendiri. Gitu. Jadi daripada menerangi orang lain, kita kosong sendiri aja, sama-sama kosong, sama-sama kebakar, ya udah untuk menerangi diri sendiri saja. Makanya kemudian saya ambil berani, saya harus keluar dan saya berani berdiri sendiri. Dan di bulan pertama betul-betul kaget karena nggak ada pekerjaan. Tapi ya itu resiko kan, resiko. Nah, memasuki bulan kedua, ada pekerjaan yang menurut saya sangat mudah sekali karena hanya dimintai tolong membuat pengumuman di Kompas mengenai putusan sengketa haki ya. Haki itu yang merek ya. Saya hanya diminta mengumumkan oleh klien warga negara keturunan Tionghoa waktu itu. Dan dengan pengumuman itu perkara yang bersangkutan selesai. Maka bahkan beliau kemudian memberikan menjuluki HWL kantor saya itu. Wah, ini
kalau pakai Mas Heru lancar, jadi Heru Widodo lancar gitu, HW. Oke. Namanya saat itu memang sudah HWL ya? Sudah Heru Ya, Widodo dari itu lancar. Heru Widodo Law Office. Kalau office. Emang Iya. namanya Mas Heru bukan Heru Widodo lancar ya? Ada lancar Heru kan? Enggak ada. Itu doa aja supaya lancar semuanya. Tak pikir L itu, aku tahu law office, tapi tak pikir namanya Mas Heru itu memang ada Heru Widodo lancar. Iya. Iya. Mas, itu doa, ya. Ya, nggak apa-apa. Monggo. Itu doa dari siapa, Mas? Doa untuk semoga yang kita bantu semua lancar urusannya gitu loh. Amin. Yalah, pasti. Mas, aku punya satu pertanyaan deh, Mas. Sadar nggak sih kita nggak ngerasa loh udah mau 1 jam gitu ya. Punya satu pertanyaan, Mas. Kok satu terus dari tadi, bukan udah banyak? Iya, mendingan satu-satu. Mulai langsung 10, nanti Mas Dewu langsung, ini jalurnya wakil tenan loh. Mas, aku satu pertanyaan gini. Setiap diri kita pasti kelak menghadap Allah, termasuk Aini, Heru, dan teman-teman yang hadir di sini. So, apa sih yang ingin Mas Heru tinggalkan kelak kalau menghadap Allah? Silakan. Oh iya, itu kita menjadi seperti ini ya. Itu ada apa ya? Ilmu, bukan ilmu ya. Saya sempat ngaji ke Ustadz Yusuf Mansur. Ya, kebetulan waktu itu ngaji di sana. Jadi sebagai laki-laki itu belum menjadi laki-laki sejati apabila kita sholat subuhnya masih di rumah. Belum menjadi laki-laki sejati, laki-laki sholat subuhnya di masjid jamaah. Itu bekal yang utama. Kalau pagi hari ini kita mau menjemput rezeki tapi sholat subuhnya di rumah, apalagi kesiangan, ya rezeki itu tidak begitu banyak akan datang. Kemudian itu satu, makanya kemudian dari situ saya juga membaca beberapa Al-Quran, ayat dan hadis. Memang itu betul. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu sholat berjamaah apabila tidak ada halangan, tidak hanya subuh saja gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari yang kita dapatkan itu sedekahkanlah 10%. Besar gitu. Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa itu tidak besar. Jadi kalau kita ada kotak amal, cuman mengambil uang di dompet dari nominal yang paling kecil, berarti kita belum termasuk orang yang bisa mensyukuri rezeki dari Allah. Kalau buka dompet, sholat Jumat, ambil yang nilai nominal yang paling besar, yang warnanya merah. Terus kemudian kalau alhamdulillah dari perjalanan sampai dengan hari ini, di samping rumah orang tua saya sudah berdiri masjid, ya sudah berdiri masjid dari yang itu tadi kita sisihkan 10%. Dan ini sebenarnya bermula dari tidak sengajaan diskusi saya dengan ayah dan ibu saya, karena bapak udah makin sepuh, kalau ke masjid jauh, repot, saya berseloroh, itu ada tanah bekas pabrik genteng. Pabrik genteng sekarang sudah tutup. Gimana kalau kita kalau dibangun masjid? Nah, bapak sama ibu seminggu kemudian jawab gitu. Ya udah silakan kalau mau dibangun masjid. Ada duit enggak gitu. Ya nanti kita cari duit, kan namanya duit kan Tuhan yang punya rezeki, kita hanya ikhtiar. Dari 2 tahun, selama 2 tahun masjid 2 lantai itu alhamdulillah sudah berdiri, dan mudah-mudahan itu menjadi amal. Katanya sesuai janji Allah itu ketika kita membangun masjid, insya Allah sudah dibuatkan rumah surga itu. Begitu. Jadi kita jangan takut menyisihkan setiap yang kita dapat itu persen. Itu entah untuk apa
untuk siapa. Yang penting jangan gunakan yang 10% itu untuk kebutuhan kita. Insya Allah diganti dan berlipat gitu. Wow. Di samping kita bekerja mencari dunia, kita mendapatkan akhirat gitu. Terus kemudian kalau ada saudara-saudara kita yang kelihatannya sudah pantas berangkat haji, kemudian belum ada kemampuan atau umroh minimal, kita berangkatkan dari yang sisi 10% itu. Insya Allah makin berkah hidup kita gitu. Amin. Oh, keren banget Mas Heru ilmunya. Teman-teman, kita nggak sadar ya, kita sudah 1 jam. Apa yang bisa kita simpulkan dari topik kita kali ini bersama narasumber yang sangat inspiratif, hebat, dan humble? Ternyata mengubah nasib melalui berani dan disiplin itu harus dimulai sejak dini. Gitu. Sejak dini itu sejak kita dulu. Jika ada pertanyaan, saya yakin teman-teman di antara bertanya gini, ada sesuatu yang membuat saya tidak berani. Kalau saya boleh simpulkan dari pengalaman Mas Heru, untuk menjadi berani, memang ada 2 tipe. Nekat boleh, ngukur boleh. Silahkan aja pilih. Karena kalau teman-teman nanya, saya tipe-tipe apa? Saya tipe-tipe nekat, gelondong dulu, nanti di tengah jalan diperbaikin. Jadi dua-dua itu bagi saya nggak ada yang salah, gitu loh. That's fine, gitu loh. Pilih salah satunya. Kalau takut nekat, ya sudah. Mulai dulu dengan hal yang kecil, diukur, kemudian dievaluasi. Itu untuk menjadi berani. So, rahasia menjadi berani itu ternyata 1, miliki tujuan yang besar. Miliki dulu, kenali mau jadi seseorang yang seperti apa, kemudian mulai saja, evaluasi, dan 1 ilmu lagi hari ini yang keren. Banyak sih ilmunya, tapi salah satunya adalah ketika yang kita impikan tidak sesuai harapan, never ever give up. Yakinlah, ada hal yang lebih besar yang perlu kita tanganin, dan kesempatan itu ada saatnya hadir di depan mata kita tanpa berhenti berusaha. Dan 1 lagi ilmu yang terakhir dari Mas Heru adalah kalau kita menghadap Allah, apa yang mau kita persiapkan? Webinar atau teman-teman selama ini bekerja dan sebagainya, ya itu bagian dari modal kita untuk kelak menghadap Allah. Tapi selain itu, berapapun uang yang ada di diri kita, berikan kepada orang lain sesuatu yang kita cintai. Itu yang kalau saya boleh simpulkan. Berikan kepada orang sesuatu yang kita cintai. Saya tahu awalnya